Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 Etika Profesi Hukum akan mempresentasikan hasil PowerPoint kami mengenai kode etik yang dianggotai oleh Muhammad Iqbal, Alfi Romulya, Putri Ramadhani, dan Sari Purnama. Yang pertama yaitu hakikat makna kode etik. Kode etik merupakan suatu sistem norma, nilai, serta aturan profesional secara tertulis yang dengan tegas menyatakan hal baik dan juga benar, serta apa yang tidak benar dan juga tidak baik bagi profesional. Secara singkat, pengertian kode etik adalah suatu pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis di dalam melakukan suatu kegiatan ataupun suatu pekerjaan. Kode etik berhubungan dengan perilaku seseorang. Dalam pembentukannya, kode etik memiliki tujuan yang pertama agar profesional dalam memberikan jasa dengan sebaik-baiknya kepada para pemakai ataupun para nasabahnya. Yang kedua, sebagai pelindung dari perbuatan yang tidak profesional. Menurut Barton menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat. Kode etik profesi merupakan hasil pengaturan diri profesi yang bersangkutan dan ini merupakan perwujudan moral yang hakiki yang tidak dapat dipaksakan dari luar. Kode etik profesi hanya berlaku efektif apabila dijiwai oleh jiwa cita-cita dan nilai-nilai yang hidup dalam lingkungan profesi itu sendiri. Kode etik profesi merupakan rumusan norma moral manusia yang menggemban profesi itu. Kode etik profesi menjadi tolak ukur perbuatan anggota kelompok profesi. Kode etik profesi telah menentukan standarisasi kewajiban profesional anggota kelompok profesi, sehingga pemerintah atau masyarakat tidak perlu campur tangan untuk menentukan bagaimana profesional dalam melakukan kewajibannya. Adapun fungsi kode etik profesi, yang pertama sebagai sarana kontrol sosial, yang kedua sebagai pencegah campur tangan dari pihak lain, yang ketiga sebagai pencegah kesalahpahaman dan konflik. Selanjutnya, poin B, kelemahan kode etik profesi. Idealisme terkandung dalam kode etik profesi tidak sejalan dengan fakta yang terjadi di sekitar para profesional, sehingga harapan sangat jauh dari kenyataan. Hal ini cukup menggelitik para profesional untuk berpaling kepada kenyataan dan mengabaikan idealisme kode etik profesi. Kode etik profesi tidak lebih dari pajangan tulisan berbingkai. Kode etik profesi merupakan himpunan norma moral yang tidak dilengkapi dengan sanksi keras karena keberlakuannya semata-mata berdasarkan kesadaran profesional. Rupanya, kekurangan ini memberi peluang kepada profesional yang lemah iman untuk berbuat menyimpang dari kode etik profesinya. Yang selanjutnya, penyebab pelanggaran kode etik. Yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Kedua, organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat yang menyampaikan keluhan. Ketiga, rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi karena buruknya pelayanan sosialisasi dari pihak profesi sendiri. Keempat, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari pihak pengemban profesi untuk menjaga martabat leluhur profesinya. Yang kelima, tidak ada kesadaran etis dan moralitas di antara para pengemban profesi untuk menjaga martabat leluhur profesinya. Masuk pada poin selanjutnya, yaitu poin C, realitas dan penyebab kurang berfungsinya kode etik. Pertama, pelanggaran kode etik disebabkan
Karena seseorang tidak memiliki pengetahuan yang cukup atas profesi yang diemban pun segala akibat yang mungkin muncul dari tindakan profesinya. Yang kedua, pelanggaran kode etik disebabkan juga oleh sifat yang terlalu sentralistik. Yang ketiga, sifat yang terlalu konsumtif dapat juga menjadi penyebab terjadinya pelanggaran kode etik. Upaya yang mungkin dilakukan dalam pelanggaran kode etik profesi. 1. Klausul penundukan pada undang-undang. A. Setiap undang-undang mencantumkan dengan tegas sanksi yang diancamkan kepada pelanggarannya. Dengan demikian, menjadi pertimbangan bagi warga, tidak ada jalan lain kecuali taat. Jika terjadi pelanggaran, berarti warga yang bersangkutan bersedia dikenai sanksi yang cukup memberatkan atau merepotkan baginya. Ketegasan sanksi undang-undang ini lalu diproyeksi dalam rumusan kode etik profesi yang memberlakukan. B. Dalam kode etik profesi dicantumkan ketentuan pelanggaran kode etik dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. 2. Adanya legalisasi kode etik profesi. Kode etik profesi adalah semacam perjanjian bersama semua anggota bahwa mereka berjanji untuk mematuhi kode etik yang telah dibuat bersama. Dalam rumusan kode etik tersebut dinyatakan, apabila terjadi pelanggaran, kewajiban mana yang cukup diselesaikan oleh Dewan Kehormatan, dan kewajiban mana yang harus diselesaikan oleh pengadilan. Untuk memperoleh legalisasi, ketua profesi yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri setempat agar kode etik itu disahkan dengan akta penetapan pengadilan yang berisi perintah penghukuman kepada setiap anggota untuk mematuhi kode etik itu. Jadi, kekuatan berlaku dan mengikat kode etik mirip dengan akta perdamaian yang dibuat oleh hakim. Apabila ada yang melanggar kode etik, maka dengan surat perintah. Selanjutnya, dalam menjalankan profesi, seseorang perlu memiliki dasar-dasar yang perlu diperhatikan. 1. Prinsip tanggung jawab. Seseorang memiliki profesi harus mampu bertanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan dari profesi tersebut, khususnya bagi orang-orang di sekitarnya. Kedua, prinsip keadilan. Prinsip ini menuntut agar seseorang mampu menjalankan profesinya tanpa merugikan orang lain, khususnya orang yang berkaitan dengan profesi tersebut. Yang ketiga, prinsip otonomi. Prinsip ini didasari dari kebutuhan seseorang profesional untuk diberikan kebebasan sepenuhnya untuk menjalankan profesinya. Dan yang terakhir, keempat, prinsip integritas moral. Seseorang profesional juga dituntut untuk memiliki komitmen pribadi untuk menjaga kepentingan profesi dirinya dari masyarakat. Mungkin Demikianlah penyampaian materi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.